Pernah dengar soal keserakahan? Tentu pernah ya. Tapi ini bukan soal keserakahan biasa. Ini soal api. Api yang nggak kelihatan, tapi bisa membakar habis segalanya. Dan di tanah Bali yang sakral itu, api ini benar-benar pernah membakar sebuah takdir sampai jadi abu. Inilah kisah tragis Manik Angkeran dan bagaimana nafsunya justru menciptakan luka yang abadi. Coba bayangkan, di tengah ketenangan Pulau Bali, hiduplah seorang anak yang jadi, ya bisa dibilang, bayang-bayang kelam bagi ayahnya. Namanya Manik Angkeran. Dia ini anak satu-satunya dari Begawan Sidimantra, seorang pendeta yang luar biasa sakti dan bijaksana, dihormati semua orang. Tapi ya itu, kehormatan ayahnya sama sekali nggak menular ke anaknya. Anda tahu pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya kan? Nah, untuk kasus ini, lupakan pepatah itu. Jauh banget. Begawan Sidimantra itu cerminan kehormatan, kebijaksanaan, pokoknya sosok panutan. Sementara anaknya, Manik Angkeran, dia itu perwujudan dari obsesi yang menghancurkan. Jadi, sementara ayahnya sibuk meditasi, memperdalam ilmu, anaknya malah sibuk tenggelam di jurang utang. Meja judi sudah jadi kuilnya, dan dewa yang dia sembah itu ya keberuntungan sesaat. Akibatnya apa? Harta keluarga, tanah warisan, ludes semua. Habis ditelan nafsu judinya yang gak ada kenyangnya sama sekali. Nah, akhirnya tiba juga hari perhitungan. Para penagih utang udah gak main-main lagi, ancaman mereka udah bukan sekedar gertakan. Manik Angkeran sudah terpojok, putus asa, harga diri, udah gak ada lagi. Akhirnya dia pulang, merangkak, memohon, satu-satunya pintu yang tersisa buat dia, ya pintu hati ayahnya. Orang yang udah berkali-kali dia bikin kecewa. Coba Anda bayangkan gimana hancurnya hati seorang ayah di posisi ini. Begawan Sidimantra melihat anak kesayangannya terjerat dalam masalah yang dia buat sendiri. Pasti dilema banget kan antara cinta dan kecewa. Akhirnya, dengan berat hati, dia membuat keputusan. Oke, dia akan tolong anaknya sekali lagi, meskipun itu artinya dia harus pakai kekuatan sucinya buat urusan duniawi yang, jujur aja, memalukan. Jadi, dengan sebuah ritual sakti, Begawan Sidimantra ini pergi ke kawah gunung. Di sana, beliau memanggil sang penjaga, naga suci yang namanya Naga Basuki. Beliau ceritakan semua kesulitannya, dan sang naga, karena rasa hormatnya yang tinggi pada sang begawan, mengeluarkan emas dan permata dari tubuhnya. Harta yang dikasih itu, wah, lebih dari cukup buat melunasi semua utang Manik Angkeran. Tapi pertanyaannya, apakah pertolongan ini bikin dia kapok? Jawabannya, sama sekali enggak. Bantuan ayahnya ini ibaratnya bukan memadamkan api, tapi malah menyiram bensin ke api keserakahannya. Di kepala Manik Angkeran, ini bukan kesempatan kedua untuk jadi lebih baik. Oh bukan, ini adalah peluang emas buat dapat lebih banyak lagi. Dan benar saja, diam-diam tanpa bilang-bilang ayahnya, Manik Angkeran nekat mencuri genta suci milik ayahnya dan berangkat sendiri ke kawah gunung. Kali ini tujuannya sudah beda, bukan buat bayar utang, tapi murni untuk memuaskan kerakusannya yang sudah nggak ada batasnya. Ritualnya sih sama, tapi niatnya, wah 180 derajat berbeda. Naga Basuki pun muncul, tapi kali ini yang menyambutnya bukan tatapan penuh hormat, melainkan mata yang sudah menyala-nyala karena serakah. Pas emas dan permata keluar, mata Manik Angkeran cuma tertuju pada satu benda. Lonceng emas yang berkilauan di ujung ekor sang naga. Dia pikir inilah sumber dari semua harta itu. Pikirannya udah benar-benar keracunan. Dia yakin banget lonceng itu kuncinya, sumber harta karun yang gak akan ada habisnya. Logika, mati. Nurani, buta. Dan dalam sekejap, sebuah keputusan fatal pun diambil. Sebilah pisau yang ternyata sudah dia siapkan, sekarang ada di genggamannya. Tanpa pikir panjang, sebuah tindakan penghinaan yang tak terbayangkan. Dia memotong ekor sang naga dan mencoba kabur membawa lonceng emas itu. Dan seketika itu juga alam murka. Langit langsung jadi gelap gulita, tanah bergetar hebat di bawah kakinya. Dan dari puncak gunung terdengar raungan sang naga yang terluka dan dikhianati. Suaranya mengguncang dunia. Kali ini nggak ada ampun lagi, nggak ada jalan untuk kembali. Naga Basuki melepaskan semua amarahnya dalam satu semburan api suci. Dan dalam sekejap, Manik Angkeran bersama semua keserakahan dan mimpinya lenyap. Jadi abu di atas tanah yang masih bergetar. Habis, nggak ada sisa sama sekali. Kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga Begawan Sidimantra. Dan rasanya itu bukan seperti berita, tapi lebih kayak belati yang menusuk langsung ke jantung. Yang dia rasakan bukan marah loh, tapi lautan duka yang nggak ada batasnya. Dengan hati yang hancur lebur, beliau kembali ke kawah itu.
bukan untuk marah-marah tapi untuk memohon. Beliau sama sekali nggak membela perbuatan anaknya. Justru sebaliknya, beliau bersujud, memohon ampun atas nama Manik Angkeran. Beliau memohon supaya sang naga mau mengembalikan nyawa anaknya satu-satunya, nggak peduli sebesar apapun kesalahannya. Ternyata, ketulusan seorang ayah itu bisa meredam amarah seekor naga. Naga Basuki setuju, tapi ini bukan pengampunan gratis. Ini adalah sebuah perjanjian. Manik Angkeran boleh hidup lagi, tapi ada syaratnya. Dia harus dapat pelajaran yang nggak akan pernah dia lupakan. Dan yang paling berat, ayahnya sendirilah yang harus memberikan pelajaran itu. Nah, setelah anaknya hidup kembali, Begawan Sidimantra menatapnya, mungkin untuk yang terakhir kali. Dengan tongkat saktinya yang mungkin bergetar di tangannya, beliau menggoreskan satu garis di tanah. Dan ini bukan garis biasa. Tanah itu terbelah, air laut masuk, dan terciptalah jurang pemisah yang abadi. Di garis itulah hukuman dan cinta seorang ayah jadi satu. Garis yang sekarang kita kenal sebagai Selat Bali. Sejak saat itu, Manik Angkeran memulai hidup baru di seberang lautan. Dia terpisah selamanya dari masa lalunya sebagai bentuk penebusan dosa. Dia belajar hidup sederhana, meninggalkan semua nafsu duniawinya. Sementara itu, ayahnya di seberang sana, melanjutkan hidupnya yang bijaksana, tapi dengan luka di hati yang gak akan pernah bisa sembuh. Jadi, ini dia inti dari ceritanya. Ini bukan cuma soal hukuman untuk orang serakah, tapi ini pengingat yang, jujur aja, menyakitkan. Bahwa setiap tindakan serakah yang kita lakukan, efek dominonya itu pasti kena ke orang-orang yang sayang sama kita. Ceritanya memang kuno, tapi relevansinya abadi. Ini seolah-olah memaksa kita untuk bercermin dan bertanya pada diri sendiri. Keserakahan macam apa ya yang mungkin lagi membakar takdir kita hari ini? Bisa jadi dalam bentuk harta, kekuasaan, atau mungkin sekedar butuh pengakuan. Coba renungkan, keserakahan apa yang tanpa sadar mungkin sedang membakar takdir Anda, dan yang lebih penting, melukai orang-orang yang Anda sayangi sekarang.